Bapak Kapolsek Cempaka Putih yang saya hormati itu harus bertindak tegas dan itu harus diusut sampai tuntas. Saya nggak mau ditunda-tunda usutnya. Amin. Semoga bisa Karena orang tuanya beliau, bapaknya Revan ini di Baduy Dalam nggak bisa jenguk sini karena jauh, nggak bisa naik mobil, tapi selalu komunikasi dan memberikan amanat bahwa itu harus ditindak tegas dan harus ditangkap. Dan kami sudah sepakat poin pertamanya adalah si begal itu ditangkap. Kalau untuk rumah sakit yang menjadi perbincangan di media sosial itu jadi poin kedua gitu. Mungkin kita juga bisa berharap bahwa masyarakat Jakarta yang punya informasi, yang mungkin tahu dan bahkan juga terhadap para begal itu sendiri, mohon Anda menyerahkan diri. Ya, mohon kami ingin mengetuk hati Anda sekalian bahwa Anda telah mencelakakan seorang anak Indonesia. Ya, jadi jangan tunggu Pak Polisi menangkap Anda, mohon Anda segera menyerahkan diri dan tolong itu barang-barang milik adik dikembalikan. Karena itu bukan hak Anda dan Anda begitu keji, begitu kejam karena melukai anak Indonesia yang saat ini berada di Jakarta dan membuat Jakarta menjadi tidak aman. Ya, bayangkan bagaimana para ibu di Jakarta menjadi sangat renyuh di hati karena seorang anak telah dicelakakan dan para begal itu betul-betul tidak punya hati merebut barang milik anak di wilayah kota Jakarta. Semoga Bapak Gubernur DKI Jakarta, kemudian Bapak Kapolsek dan juga Bapak Kapolda Metro Jaya bisa terus mengawal kasus ini dan kita fokus kepada penangkapan begal. Betul. Membuat Jakarta menjadi kota yang aman dan layak anak. Betul. Oke, bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Salah satunya saya ingin sedikit tanggapan saya mengenai warga Bandung itu yang kena bacokan di daerah Polsek Cempaka Putih itu di kawasan itu. Saya juga sangat menyayangkan dan sangat prihatin seketikanya si korban itu kemudian pembacokan itu menurut keterangan si korban itu dari jam 3 kurang lebihnya itu si korban itu seketikanya dia berjalan mendatangi pihak medis rumah sakit setempat, dia minta diobati, minta ditolongin, tapi pihak rumah sakit itu tidak melayani. Dengan ketala, dengan dalih pihak rumah sakit itu si korban itu tidak mempunyai identitas. Nah, saya juga sangat kenapa misalnya pihak rumah sakit seketika ada korban ditanyain identitas dulu, seharusnya dilayani dulu, ditangani dulu. Nah, setelah itu si korban itu barulah jalan menuju lokasi temannya juga di, kalau nggak salah di daerah Tanjung Sari, wilayah Polsek Grogol. Nah, seketika itu si korban untuk mendatangi beliau temannya yang di wilayah Tanjung Duren itu. Seketika itu barulah si korban itu ditangani dengan temannya sama Pamelo. Nah, setelah itu seperti korban tersebut tebas, makanya jalan kaki dari wilayah Polsek Cempaka Putih itu menuju temannya di wilayah Polsek Grogol, Jakarta Barat. Pengakuan si korban dari situ, dari kejadian korban itu jalan ke sana itu kalau nggak salah berangkat jam 4 nyampe jam 8. Nah, kalau misalnya tanggapan saya tolong dari aparat setempat maupun misalnya wilayah Polsek Cempaka Putih maupun Polres Cempaka Putih juga maupun Polda Metro Jaya juga, harapan saya juga itu si pelaku itu cepat ditangkap dan cepat dibekuk, jangan ditunda-tunda. Masalah itu memicu meresahkan maupun warga Bandung juga maupun warga setempat juga. Masalahnya itu harus sesuai undang-undang yang berlaku, yang namanya pembegalan itu yang harus ditangani dengan prosedur undang-undang yang berlaku, harus jangan ditunda, itu harus diproses dan harus diintai dan harus ditangkap dan dibekuk. Itu saja yang tanggapan kami. Kurang lebihnya mohon maaf, ini hanya tanggapan. Tolonglah dari aparat setempat itu harus ditindak tegas, ditindak lanjut. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.
Saran gua nih ya, buat para pelaku, udah nyerahin diri aja baik-baik. Habis itu minta maaf. Kali aja nih dengan kalian menyerahkan diri baik-baik, bisa ngeringanin hukuman kalian. Toh lagian apa yang kalian hasilkan dari begal itu juga nominalnya nggak sebanding dengan keselamatan kalian, dengan ketenangan hidup kalian. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy, suku yang tidak pernah bermasalah dan mengganggu orang-orang lain. Makanya udah, kata gua, saran gua, nyerahin diri aja baik-baik. Tapi di sini gue tidak membenarkan ya aksi begal tersebut ya. Walaupun nominal sedikit, gue tidak membenarkan. Walaupun kalian masih berkeliaran, gue jamin hidup kalian gak bakal tenang. Terus misalkan ini mah ya, misalkan nih para pelaku kagak ketangkep nih. Pesan gue mah sama pelaku, hati-hati aja dah. Ya, intinya mah hati-hati. Setiap kalian melangkah kemana, hati-hati aja. Pesan gue mah, sekali lagi, hati-hati. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy ya. Jadi intinya nih, sebelum kalian ketangkep, udah nyerahin diri aja baik-baik. Terus nih buat pihak rumah sakit nih, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai beritanya udah rame begini, jangankan klarifikasi pihak rumah sakit ya, kita tahu aja kagak rumah sakit mana di Jakarta yang menolak si Repan itu sampai sekarang loh. Jadi kita bertanya-tanya gitu, apakah rumah sakit tersebut merasa malu, merasa salah, atau merasa apa? Atau disembunyiin gitu identitasnya, menjaga nama baik rumah sakit tersebut gitu. Nah, jadi kan kita berpikiran seperti itu. Sampai sekarang loh, rumah sakit tersebut kita nggak tahu rumah sakit di Jakarta mana gitu. Rumah sakitnya namanya apa gitu. Yang menolak si Revan tersebut. Bingung gua, mah dah, aneh banget kan? Aneh. Terus yang terakhir nih buat Gubernur DKI Jakarta yang kemarin klarifikasinya, pernyataannya itu membawa-bawa mempermasalahkan bahasa si Revan mungkin bahasa Sunda yang sulit dicerna, sulit dimengerti. Pertanyaan gua nih ya, emang bahasa Sunda emang sulit dimengerti ya? Sulit dicerna gitu. Sampai-sampai mempermasalahin bahasa si Repan, suku Baduy. Bahasanya bahasa Sunda. Nah, warga Banten, suku Baduy mayoritas Jawa Barat itu bahasanya bahasa Sunda. Jadi kan kita bertanya-tanya, seakan-akan tuh orang-orang bahasa Sunda tuh kagak boleh ditolak di rumah sakit Jakarta. Tuh, kalau mempermasalahinnya bahasa. Karena pernyataan Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mempermasalahkan bahasa, komunikasi, yaitu komunikasi bahasa Sirepan, bahasa Sunda, bahasa suku Baduy. Kalau misalkan kita kagak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ditolak di rumah sakit Jakarta, kagak boleh berobat di rumah sakit Jakarta. Tuh, jadinya mikirnya begitu. Saran gue nih ya, buat para pelaku udah nyerahin diri aja sebelum ketangkep. Terus kedua itu buat pihak rumah sakit nih, udah klarifikasi, nggak apa-apa muncul ke publik juga. Ini kan buat pelajaran bagi rumah sakit lain agar kejadian seperti ini kagak terulang lagi. Terus ketiga buat Gubernur DKI Jakarta lebih hati-hati lagi ketika mengeluarkan statement pernyataan gitu. Jangankan menyelesaikan masalah, yang ada memperkeruh permasalahan. Hade, peace. Ini untuk pelaku pembegalan dan pembacokan terhadap Repan, saudara kami dari suku Baduy Dalam. Siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, ya ingat nih, sejago apapun kalian, setangguh apapun dan sesangar apapun kalian, saya sih punya saran. Sebaiknya kalian menyerahkan diri. Bener. Daripada nih ya, daripada ada penyesalan yang akan kalian alami dalam waktu dekat ataupun entah satu hari nanti, itu tidak akan sebanding dengan nilai apa yang kalian ambil dari Repan. Serius. Mendingan kalian nyerahin diri atau kalian datang ke saudara kami di Baduy, minta maaf. Kalau kata orang Sunda mah, nyerahkan beheng teken, nyerah pasrah minta maaf kepada mereka. Ini serius, daripada ingat sekali lagi ada sesuatu entah kapan ya, mungkin dekat atau agak lama, kalian menyesali sesuatu yang nilainya itu ya, penyesalan seumur hidup yang nilainya jauh dibandingkan apa yang kalian ambil dari Repan. Nih ya. Siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, sejago apapun kalian, setangguh dan sesangar apapun kalian, sebaiknya mulai kepikir sekarang untuk menyerahkan diri. Ya. Warga Baduy itu ada warga yang original. Dia guru bagi peradaban bangsa. Guru ketahanan pangan, guru kerukunan, guru kelestarian alam,
dan guru terbangunnya kesempurnaan antara hubungan manusia dengan alam. Untuk itu, saya mengucap terima kasih banyak orang yang bercerita tentang Baduy hari ini. Namun ada pesan yang saya berikan, agar narasi-narasi yang disampaikan pada publik adalah narasi yang isinya tentang kearifan warga Baduy yang harus menjadi contoh kita semua. Saya pesan tidak ada eksploitatif yang bersifat personal, apalagi hanya bercerita tentang kecantikan gadis-gadis Baduy. Saya ingin mereka tetap orji, tetap lestari, tetap menjadi grup kerukunan bagi kita. Semoga pesan ini menjadi pesan untuk kita semua, orang-orang yang mencintai warga Baduy. Biarkan warga Baduy tetap menjadi Baduy, karena mereka jauh lebih bahagia dibanding dengan kita. Saudara-saudara kita dari Baduy itu nggak pernah bikin masalah. Hati Bapak. Nuhun. Cager ya. Iya Pak. Relanya. Iya. Perhatian. Sudah perhatian banget. Sudah banget sudah semangat Bapak ya. Iya. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Anda melakukan blunder besar, kesalahan besar. Seorang pejabat publik kok melakukan klarifikasinya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya, Anda mengatakan bahwa pemuda Baduy yang mengalami pembegalan di Jakarta itu ditolak oleh rumah sakit karena kendala bahasa. Aduh Bapak, ini lucu sekali Bapak ini. Ini lucu sekali, lucu ngeri. Ya. Ini loh Bapak, ini analogi yang saya buat ini ya Bapak ya. Banyak sekali orang di luar sana itu membantu kucing ya yang sedang sakit, anjing di tempat sampah itu. Mereka tidak pakai komunikasi itu binatang loh. Ya. Itu binatang ya. Ini manusia ini yang kena begal. Manusia tidak perlu paham komunikasi, dibantu saja. Bagaimana seorang gubernur mengatakan seperti itu ya? Bapak kurang istirahat mungkin ya sebelum melakukan klarifikasi seperti ini gitu. Tolong Pak ya, jangan buat masyarakat itu tambah sakit hati gitulah dengan pejabat itu. Membantu orang itu tidak perlu paham bahasanya, tidak perlu itu. Alasan macam apa seperti itu? Ya. Bantu ya, bantu saja. Itu. Tidak perlu dia harus paham bahasanya ini itu, tidak perlu. Aduh, gubernur begini ini. Ini DKI Jakarta Pak, ya. Miniaturnya Indonesia ini ada di Jakarta. Kalau di ibu kota negara aja model ini pelayanannya, bagaimana di daerah-daerah gitu? Masa kita harus paham dulu bahasanya baru kita bantu orang? Kalau dia mati di situ, kan nggak lucu. Alasannya ya karena kami nggak paham bahasanya, makanya kami tidak melayani dia. Aduh. Ini lihat Pak analoginya tadi tuh. Coba dipikirkan baik-baik. Banyak sekali orang baik di luar sana itu. Lihat kucing yang sakit di tempat sampah atau anjing di tempat sampah, mereka bantu. Mereka tidak tanya dulu kau dari mana, kau pakai bahasa apa. Aneh-aneh. Tolong Pak Gubernur, coba hal-hal gitu. Kalau sebelum tampil ke publik, dipertimbangkan baik seluruh aspek komunikasinya itu gitu ya. Jangan sampai mencederai hati masyarakat gitu. Ya. Nah itu anak kecil itu menangis tuh. Nih. Pasti mamanya bantu itu. Mamanya pakai asumsi aja gitu memahami bahasanya itu. Dan tidak penting itu memahami bahasanya. Itu. Salam hormat Pak Gubernur. Permasalahan Revan yang dibacok di Jakarta yang kemudian ditolak oleh pihak RS ini rupanya masih
panas dan masih menjadi pembahasan di antara para netizen di berbagai sosial media, teman-teman. Ya, jadi masih banyak netizen yang merasa geram ya terhadap penolakan refund oleh pihak rumah sakit itu, teman-teman. Dan banyak netizen, bahkan keluarga Revan sendiri, yang meminta agar pelaku pembacokan pembegalan tersebut meminta maaf kepada pihak atau keluarga Baduy dan menjalani hukum adat yang ada di sana, teman-teman. Dan ketika sudah menjalani hukum adat, Baduy itu sangat ngeri ya, teman-teman. Dan keluarga Baduy juga meminta agar pihak Kapolsek Cempaka Putih untuk menindaklanjuti ya jika pelaku tidak menyerahkan diri dengan baik-baik, teman-teman. Atau kalau kemudian pelaku tidak juga kunjung ditangkap, ini bisa berakibat yang sangat fatal ya jika warga Baduy, baik Baduy dalam atau Baduy luar, itu sampai turun ke jalan ya, teman-teman. Ini sangat tidak kita inginkan karena itu akan menjadi konflik yang sangat besar ya, teman-teman. Kenapa isu permasalahan ini selalu saja digoreng oleh netizen, terutama penggorengan itu ditujukan kepada Pramono Anung dan pihak RS? Karena ya bayangkan aja, ada orang dalam keadaan sakit dibacok, ada darah mengalir di situ, bukannya malah langsung ditangani, malah masih ditanyai tentang administrasi, ditanyakan tentang identitas, ada kendala di administrasi di situ, teman-teman. Warga Baduy itu juga warga Republik Indonesia, yang artinya itu juga layak untuk kemudian mendapatkan fasilitas kesehatan, teman-teman ya. Dan bayangkan aja, karena ditolak refund itu harus jalan selama 5 jam, teman-teman. Jalan 5 jam dalam keadaan habis dibacok. Coba bayangkan secara manusiawi, apakah pihak RS itu atau orang-orang yang berkecimpung di RS itu ketika melihat Revan tidak punya simpatisme gitu loh, teman-teman. Ya semoga pelaku cepat ditangkap dan pelaku meminta maaf kepada seluruh warga Baduy umumnya, dan khususnya minta maaf kepada Revan dan keluarga, teman-teman. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, teman-teman.